Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Ahad kedua di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Banyumas dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tentang fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita memasuki silsilah nomor 2, yang akan kita awali dengan membahas tema yang berjudul nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berpanjang lebar berbicara tentang nasab Nabi SAW, saya ingin bertanya, apa artinya nasab? Keturunan. Keturunan gimana maksudnya? Keturunan gimana maksudnya? Betul, nasab keturunan, tapi keturunan yang apa maksudnya? Silsilah. Silsilah apa? Silsilah keturunan. Ke bawah apa ke atas? Atas bawah. Atas bawah, oke. Nasab itu adalah keturunan tadi, betul. Atau lebih lengkapnya adalah pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah.
berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Saya ulangi, apa itu nasab? Nasab itu adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apa ada anaknya seseorang yang dikatakan anak fulan tapi tidak dikatakan nasab? Ada enggak? Ada. Kalau hasil perbuatan zina. Ada istilah apa? LKMD. Apa? Apa LKMD? L-nya apa? Oh, lamaran keri meteng disit. Astagfirullahaladzim. Ya. Ada enggak? Ada, ya, ada. Nauzubillahi min dzalik. Kalau seperti ini, walaupun ini anaknya ini, artinya anak biologisnya, tapi tidak boleh dinasabkan, alias tidak boleh dibinkan. Bin, nggak boleh ini bin anu. Nah, anu maksudnya bapaknya yang hasil hubungan zina itu. Itu secara biologis mungkin bisa dibuktikan anaknya, tapi tidak boleh dinasabkan. Berarti nasab itu harus melalui akad apa tadi? Perkawinan yang sah. Penting nggak mengetahui nasab? Penting enggak? Penting. Pentingnya apa? Kalau penting saya tanya, siapa di antara hadirin sekalian yang hafal nasabnya? Sampai enggak usah saya mintai 10, sampai 5 saja. Jenengan, bapak yang jenengan, mbah yang jenengan, buyutnya jenengan, habis buyut apa ya? Saya lupa. Buyutnya jenengan, sanggah, okay. Terus wareng apa wareng? Wareng, terus udeg-udeg, gantung siwur, sama grepak sente. Coba siapa yang bisa menyebutkan bapak-bapaknya sampai segitu? Subhanallah. Dari sekian hari enggak ada. Ya wis, saya diskon sampai wareng. Berarti ini ya, bapak yang jenengan, mbah, buyut, canggah, wareng, sampai 5 saja. Siapa yang bisa nyebutkan? Enggak ada. Ya sudah, saya kasih kurangi 1 lagi. Sampai canggah. Monggo. Siapa? Sudarsono. Nama jenengan? Purwanto. Mulwanto bin Sudarsono bin siapa? Musa. Rusa bin Ahmad Sudi bin Ahmad Zailani. Wis, alhamdulillah. Ini berarti paling pol lagi prestasinya ini. Sampai 5. Mungkin ada yang lain? Ya. Nama jenengan? Ya, Abdul Hakim bin Munifuddin Muslihuddin bin Ali Musawi bin Tirta Kita Wancana, terus bin Asma Diba. Tambah 1 lagi? Enggak.
Subhanallah. Saya juga sama. Paling saya juga sampai segitu aja hafalnya. Abdul Zain bin Zaini Muhayyad bin Kartameja bin Kartamenawi, malah saya lebih dari hafalnya cuma sampai situ saja saya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang penting tapi kurang kita perhatikan. Penting tapi kurang kita perhatikan. Beda dengan orang-orang Arab. Kalau orang-orang Arab, mereka itu sangat memperhatikan nasab. Bahkan nanti kita akan kenal bahwa Nabi SAW nasabnya itu jelas sampai kakek nomor 21. Kalau tadi kita sampai berapa? 5 sudah angkat tangan. Ini Nabi SAW sampai kakek nomor 21 beliau hafal. Sedangkan kita sampai 5 pun cuma berapa orang yang bisa menyebutkan. Ustaz, apa sih gunanya seperti? Oh, penting. Pentingnya apa? Di antara urgensi mengetahui nasab adalah menciptakan kondisi psikologis dalam hati. Biasanya orang-orang yang terhormat itu biasanya adalah orang-orang yang jelas apanya? Nasabnya. Tapi kalau nasabnya tidak jelas, seringkali orang itu pasti akan mengalami masalah besar di dalam pertumbuhan kepribadiannya. Kok si anaknya siapa? Embu, wah sudah. Apalagi anak itu masih kecil di sekolahan. Sering ada anak-anak yang diolok-olok oleh temannya karena bapaknya orang genah. Bahkan ada sebagian orang bapaknya itu hasil undian. Undian menentukan apa? Bapak. Ini kejadian nyata. Kejadian nyata di salah satu desa. Ada seorang wanita yang istilahnya la taruddu yadala misin. Wanita yang tidak pernah menolak tangan yang menyentuh dia. Alias pergaulan bebas. Siapapun yang datang dilayani sama dia. Yang datang banyak, diceritakan sampai 10 orang. Akhirnya karena terlalu sering diserang, akhirnya hamil. Hamil ini dicari sopo bapake. Di antara 10 orang itu ndak ada yang ngaku. Kowe kan udah nyong ngene kok. Sehingga pinggir udah nyong ngene kok. Akhirnya muter terus. Akhirnya kan aparatnya bingung kepriwe iki carane golek nentokaken. Apakah perlu tes DNA apa ya? Aparatnya juga karena kebingungan akhirnya dia cari jalan pintas wis ngene diundi bae. Jenenge sapa bae masukkan dikocok cok. Lung sing metu sapa? Nah, gue bapake gue. Boleh enggak kayak gini? Ya enggak boleh jelas ya. Kok bisa-bisane anak itu hasil apa? Undian ya. Jadi kalau orang-orang Arab dahulu mereka luar biasa. Kenapa? Karena ada kondisi psikologis yang akan terbangun ketika nasab seseorang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara urgensi pentingnya mengetahui nasab adalah untuk memperjelas kemahroman. Memperjelas apa? Mahram. Mahram itu apa? Ya wis, muhrim lah wis sing gampang. Muhrim gue apa? Muhrim adalah seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu namanya muhrim, tapi jane istilah sing pas itu mahram. Itu istilah yang pas karena muhrim itu artinya adalah orang yang sedang ihram. Itu kalau orang lagi mau haji, mau umroh, pakai baju
Baju ihram itu orang sedang dalam keadaan muhrim. Tapi kalau hubungan itu namanya mahram. Ini salah kaprah ya, salah kaprah. Dengan kita mengetahui nasab, kita jadi tahu siapa mahram kita yang tidak boleh dinikahi. Jangan-jangan nikah sama wanita yang jebule, karena kita nggak tahu nasab, jebule dia mahramnya kita. Apakah sah pernikahannya? Jawabannya tidak sah. Itu yang biasa diistilahkan dengan incest. Ya. Incest yaitu menikah seketurunan, tapi tidak semua seketurunan tidak boleh. Yang tidak boleh hanyalah wanita-wanita yang memang betul-betul mahram kita. Contoh mahram ya anak, saudara kan, kandung, kemudian keponakan yang dekat sekali. Misalnya saya punya kakak saya punya anak perempuan. Nah itu termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, di antara urgensi mengetahui nasab adalah untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Karena warisan itu di dalam agama kita aturannya jelas sekali. Bahkan ada ilmu khusus untuk membahas masalah warisan. Ilmu apa namanya anak-anak? Ilmu untuk warisan, ngatur warisan, ilmu apa namanya? Apa? Itu tadi nyebutkan benar itu. Apa tadi? Faraid. Bagus. Jangan malu-malu, wong bener kok malu. Ilmu faraid khusus untuk bahas masalah warisan. Jadi jelas sekali siapa yang berhak, siapa yang tidak, yang berhak dapatnya setengah atau sepertiga atau seperempat, itu semuanya dibangun di atas mengetahui nasab. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara pentingnya mengetahui nasab adalah untuk saling membantu di antara kerabat. Kalau ada saling membantu di antara kerabat, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi anak terlantar yang tidak diketahui siapa keluarganya. Coba sekarang jenengan lihat di jalan-jalan, masih ada nggak anak gelandangan? Ada. Masih ada nggak anak jalanan? Masih. Bisa jadi anak jalanan yang kita lihat di jalan itu, yang lagi duduk di perempatan dan kita naik sedan, bisa jadi itu adalah siapa? Kerabat kita. Kerabat satu canggah, atau kerabat satu buyut, atau kerabat satu udek-udek. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan bisa jadi gubuk reot, di sampingnya ada perusahaan besar. Ternyata penghuni gubuk reot tersebut kalau diruntut-runtut itu adalah anak satu buyut atau apa, cucu satu buyut misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ini diantara urgensi mengetahui nasab. Bagaimana cara kita mengetahui nasab? Cara mengetahui nasab antara lain adalah dengan cara perkawinan yang sah. Untuk mengetahui nasab dengan perkawinan yang sah. Alhamdulillah di negeri kita ada pencatatan, ada capil, ada pencatatan sipil. Dari situlah kita bisa mendapatkan dokumentasi apakah ini anaknya atau tidak. Kalau memang itu hasil perkawinan yang sah, dan sebelum kawin wanita tersebut belum hamil alias dalam keadaan suci, maka anak yang terlahir harus diterima sebagai anaknya. Kecuali seandainya ketika nikah si wanita sudah apa? Sudah hamil. Kan ada orang nikah, tahu-tahu baru nikah 5 bulan yang lalu, setelah 5 bulan anaknya wis lahiran. Itu kan menimbulkan kecurigaan.
Karena wajarnya cepet-cepetnya jenengan bikin anak itu lahirnya kapan? 9 bulan. Ya berapa hari? Hampir 10 bulan. Rata-rata seperti itu kan. Apa ada anak lahir 5 bulan kecuali kalau anak keguguran? Ini enggak keguguran, utuh. Wah, ini meragukan ini. Tapi kalau misalnya nikahnya sah, ketika nikah si wanita masih perawan, kemudian laki-lakinya masih perjaka, nikah lahir, maka harus diakui itu sebagai anak. Walaupun mungkin warnanya beda. Warna apa nih? Kulitnya. Warna kulitnya beda. Mungkin enggak? Mungkin. Bapak ireng, ibune ireng, anaknya nek ireng ya genah gue, anaknya jelas gue. Bapak ireng, anaknya ireng, bapaknya ireng, ibune ireng, anaknya putih. Bisa jadi yang ragu itulah bapaknya. Yang anaknya siapa? Nyong ireng dan anakku putih. Itu pernah kejadian pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan anaknya yang beda warna. Akhirnya si bapak itu menuduh istrinya bahwa istrinya ini sudah berselingkuh. Itu anakku ini, anakku orang gagah kayak gini. Mending kalau ganteng ya. Nyong ganteng kayak anakku elek, jangan kayak gitu. Akhirnya oleh Nabi SAW ditanya. Nabi melakukan pendekatan dengan pendekatan yang bisa dipahami oleh orang Arab Badui. Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya onta? Iya wahai Nabi, saya punya onta. Di antara onta-onta itu warnanya apa saja? Macam-macam wahai Nabi. Ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang merah dan seterusnya. Di antara orang tuanya onta yang abu-abu itu ada enggak anaknya keluar warnanya merah? Bapak ibune, maksudnya bapak onta sama ibu onta ya. Bapak onta, bapaknya warnanya abu-abu, ibune warnanya abu-abu. Ada enggak dari yang warnanya abu-abu hasil pernikahan antara dua onta abu-abu itu? Ada enggak yang lahir anaknya warnanya merah? Kata orang Arab Badui itu, ada wahai Nabi. Kok bisa? Kok bisa? Orang Arab itu karena dia adalah kesehariannya menggembala onta, dia langsung bisa menjawab, ya Rasulullah, la'allaha nasa'atha irq. Wahai Nabi SAW, mungkin karena dulu bah-bahnya itu ada yang warnanya merah. Memang bapaknya abu-abu, ibunya abu-abu. Kok anaknya merah? Ya mungkin saja wahai Nabi. Mungkin dulu kakeknya itu atau buyutnya atau canggahnya onta itu tadi ada yang warnanya merah. Ada sedikit gen yang menurun kepada cucunya si onta tadi. Oh gitu ya? Iya. Kata Nabi SAW, ya sama saja. Bukan berarti sama Anda kayak onta, bukan. Maksudnya sama saja ada peluang bahwa anak Anda itu warnanya menjadi berbeda dengan orang tuanya karena mungkin di antara kakek-kakeknya Anda itu ada yang warnanya seperti anak Anda. Maka jangan buru-buru menolak nasab. Ya. Kalau memang betul-betul itu pernikahan sah, walaupun berbeda, berbeda. Ini adalah cara yang pertama adalah dengan mengetahui apa? Mengetahui pernikahan yang sah. Yang kedua, di antara cara mengetahui nasab adalah dengan metode yang diistilahkan dengan al-qiyafah. Al-qiyafah. Al-qiyafah itu apa Ustaz? Dengan melihat ciri-ciri jasmani anak. Kemiripan si anak dengan siapa? Orang tuanya. Biasane ya, enggak mesti. Nek bapaknya rambutnya lurus, anaknya biasanya lurus.
Biasanya seperti itu. Nek bapake irunge mancung menjabat, gue ya biasanya anaknya melu mancung. Nek bapake irunge mancung menjero, ya biasanya anaknya melu mancung menjero. Itu namanya menilai dari ciri-ciri jasmaniyah. Dan itu dari zaman Nabi itu sudah dikenal. Makanya pernah ada seorang sahabat yang diragukan nasabnya, dipanggil seorang ahli qiyafah, dilihat dari bentuk jari kakinya. Jadi ketika malam-malam anak yang diragukan nasabnya itu tidur bareng sama bapaknya, kaki telapak kakinya berdampingan kayak gini. Seorang ahli itu langsung, wah, iki mesti anaknya iki. Soalnya dari gurat-guratnya, dari bentuknya mirip. Makanya coba anak nanti pulang lihat jempolnya bapaknya. Ya nggak tahu saya itu ahli qiyafah, itu betul-betul itu ada ilmunya itu, ada ilmunya. Itu dari ciri fisik yang biasa disebutkan al-qiyafah. Pernah ada kejadian nyata. Suami istri datang ke rumah saya dari sebuah kota di Indonesia. Bapaknya ini sudah sepuh sekali. Sama istri, sama anak-anaknya yang masih kecil-kecil, masih di SD. Bapaknya mungkin sekitar usia 60 tahun. Saya tanya, datang ngobrol, saya tanya, "Nun sewu Pak, ini cucu ya?" "Enggak, ini anak saya." "Loh, kok bisa?" Jangan usianya 60, anaknya masih SD. Ceritanya gimana? Ceritanya gini, Ustaz. Saya nikah dengan istri pertama saya. Lahirlah satu anak. Belum lahir. Saya nikah nunggu lahirnya anak sampai 30 tahun. Hampir putus asa. Setelah 30 tahun hampir putus asa, saya tetap berikhtiar dengan obat herbal, dengan ini, dengan itu. Subhanallah, istri saya hamil. Ketika istri saya hamil, saya ini senangnya luar biasa. Bayangkan kalau misalnya ada orang nikah, belum dikaruniai momongan 3 tahun, 4 tahun saja sudah apa? Rasanya rumah tangga itu bagaikan sayur tanpa garam. Rasanya apa? Hambar. Ini 30 tahun bisa jangan bayangkan. Akhirnya saya di kantor, ada yang mengucapkan selamat kepada saya dan ada yang curiga sama istri saya. Yang selamat ya jelas ya, oh Masya Allah wis nunggu 30 tahun bisa ya, Masya Allah berhasil. Yang curiga mengatakan bagaimana? Apa mungkin 30 tahun orang dua anak, ujuk-ujuk bisa dua anak? Gue deyan apa? Udah anakmu. Akhirnya kan si bapak itu antara seneng sama antara apa? Was-was. Begitu anaknya lahir, mak ceprot, pertama kali yang dia lihat hidungnya. Begitu anak itu lahir ceprot, yang pertama kali lihat bukan kulitnya, bukan kakinya, bukan rambutnya, hidungnya yang pertama kali dilihat. Dia lihat hidungnya ternyata mancung ke dalam. Kata dia, "Ki anakku temenan nih." Dan memang subhanallah bapak itu memang mancung ke dalam. Ya. Setelah itu dia melihat anaknya kondisi senangnya luar biasa. Karena terbukti bahwa ini memang betul-betul produk saya gitu. Bukan produknya orang lain. Ini cara yang keberapa? Yang kedua, al-qiyafah. Dengan mengetahui apa? Ciri-ciri jasmaniyah. Yang ketiga, antara lain adalah dengan persaksian. Dengan persaksian. Biasanya ini yang tahu mbah-mbah ini ya. Makanya jenengan
mumpung jenengan masih punya mbah, datangi mbah-mbahnya. Mbah, saya sih keluarganya mana saja. Tanya, oh kamu keluarganya dari ibu kamu sana. Itu penting. Maaf, banyak di antara kita anak-anak muda itu nggak peduli. Padahal bisa jadi kita duduk di bis, di samping kita adalah saudara kita, walaupun saudara jauh. Itu akan kita ketahui kalau misalnya kita bertanya persaksian orang-orang yang bisa diterima persaksiannya. Kemudian di zaman modern ini ada sesuatu yang diistilahkan dengan tes apa tadi? DNA. Itu tes DNA bagaimana Ustaz? Apakah bisa Ustaz untuk menentukan nasab? Tes DNA itu mirip-mirip al-qiyafah, cuman dia lebih detail. Dia akan dilihat dari tipe darahnya. Tipe darah anak sama bapak, akan dilihat dari kulitnya, akan dilihat dari ciri wajahnya, penyakit keturunannya, kemampuan reproduksi dan lain sebagainya. Kalau memang itu terbukti secara DNA, apakah itu bisa dikatakan nasab? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Padahal para ahli mengatakan bisa dipastikan 99,9 bahwa ini adalah anaknya ini. Kenapa belum bisa kita pastikan bisa dinasabkan? Kenapa? Apa? Belum. Bukan. Apa? Betul. Karena belum tentu hasil pernikahan sah. DNA itu adalah membuktikan adanya hubungan biologis. Tapi belum tentu ini adalah hasil pernikahan. Memang ini sama, tapi jebule hasil perzinahan, maka tidak bisa dinasabkan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki, setelah membahas muqaddimah sedikit, kita akan memasuki pembahasan tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diperbesar lagi? Itu sudah pol besarnya ya? Pol udah. Mundur coba. Terus. Ya, mundur. Op. Oh, ini udah ya. Ini udah paling panjang ini. Siapa di antara jamaah sekalian yang bisa menyebutkan bapaknya Nabi? Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muttalib. Atasnya lagi Hashim. Masya Allah, alhamdulillah, senang saya ini. Terus siapa? Abdul Manaf. Terus kok anak-anak kecil lebih pintar dari bapak-bapaknya? Ya wong anu sinau Ustaz ya pintar, mulane sinau sih. Terus habis Abdul Manaf siapa? Siapa? Qusay bin Qusay bin siapa lagi? Kilab bin Murrah bin macet. Wah si atuh kinameh si atuh bin Ka'ab, betul, bin Lu'ay. Wah santri ya. Bin ini baru dapat setengah ini, belum 22 ini. Ya, sekarang kita saksikan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, nggak kelihatan nggak? Ya, namanya siapa? Pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Loh, yang menggalikan ibunya
Ismail. Siapa ibunya Ismail? Hajar. Ya, ibunya Ismail, Nabi Ismail adalah Hajar. Yang menggali kan Hajar, Ustaz. Betul, yang menggali adalah Hajar. Tapi setelah zamannya Hajar, sumur itu ketutup. Ya, sumur itu ketutup dan selama sekian dekade itu nggak ada yang tahu di situ ada sumur Zamzam. Yang menggali kembali itu siapa? Abdul Muttalib melalui mimpi. Ya. Dia mimpi bahwasanya ada di suatu tempat ada sumur, digali ternyata keluarlah Zamzam. Kemudian bapaknya Abdul Muttalib siapa tadi? Hashim. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini adalah orang yang pertama kali mempelopori rihlatash syita'i was-shaif. Apa rihlatash syita'i was-shaif? Perjalanan untuk berniaga di musim panas dan musim dingin. Bapaknya Hashim adalah Abdu Manaf. Namanya adalah Abdu Manaf. Atau yang biasa diistilahkan orang Abdi Manaf. Ya. Kemudian di atasnya Abdu Manaf ada seorang namanya Qusay. Namanya siapa? Qusay. Qusay ini adalah orang yang mengumpulkan orang-orang Quraisy. Jadi sebelumnya kaum Quraisy itu berpencar-pencar. Yang mengumpulkan mereka, menyatukan mereka seorang namanya Qusay. Makanya Qusay ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati orang-orang Quraisy. Sampai-sampai orang-orang Quraisy pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ib'ats lana Qusayyan kana syaikha sidqin fa in syahida laka ittaba'nak." Wahai Muhammad, kami mau ikut agama kamu, tapi syaratnya bangkitkan kembali Qusay supaya bersaksi bahwa kamu itu jujur. Mungkin enggak? Wis urip masa kon? Wis mati masa kon? Urip maning. Itu saking apa? Saking besarnya, tingginya kedudukan Qusay di hatinya orang-orang Quraisy, karena Qusay ini adalah orang yang menyatukan kaum Quraisy. Di atasnya Qusay, bapaknya Qusay adalah Kilab. Kilab berarti Qusay bin Kilab. Bin siapa lagi? Bin Murrah. Bin Murrah. Terus bin Ka'ab. Bin Ka'ab. Selanjutnya bin Lu'ay. Sampai ke tengah itu masih kelihatan tulisannya? Masih kelihatan? Jelas enggak? Jelas. Yang enggak pakai kacamata tetap jelas ya? Lu'ay. Siapa? Lu'ay. Bapaknya Lu'ay Ghalib bin Ghalib. Terus bin Fihr. Bin Fihr. Bapaknya lagi bin Malik. Bin Malik. Bapaknya Malik bin An-Nadhr. Bin An-Nadhr. An-Nadhr. Baru tadi yang disebutkan bin Kinanah. Kinanah ini adalah salah satu anak teristimewa, keturunan teristimewanya Nabi Ismail. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Jadi dari sekian keturunannya Nabi Ismail,
Yang paling istimewa adalah seorang namanya siapa? Kinanah. Kemudian kata Nabi SAW, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Berarti anak-anaknya Nabi Ismail banyak, dipilih siapa? Kinanah. Kinanah punya banyak anak, dipilih oleh Allah siapa? Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari keturunannya Quraisy yang banyak ini, Allah memilih keturunannya Hashim. Mana Hashim? Nah itu tuh. Nomor berapa itu kalau dari bawah? Tuh 2, 3, 4. Kemudian kata Nabi SAW, wastafani min Bani Hashim. Dan Nabi SAW dipilih dari Bani Hashim. Berarti kalau boleh kita katakan Nabi kita SAW itu pilihan di atas pilihan. Jadi dari Kinanah adalah pilihan dari anak-anaknya Ismail. Kemudian dari anak-anaknya Kinanah dipilihlah Quraisy. Dari anak-anaknya Quraisy dipilihlah Hashim. Dari Hashim dipilihlah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi kita itu pilihan dari pilihan. Di atasnya Kinanah adalah seorang namanya Khuzaimah. Kinanah bin Khuzaimah. Bapaknya Khuzaimah adalah Mudrikah. Berarti bin Mudrikah. Di atasnya Mudrikah adalah Ilyas bin Ilyas. Bapaknya Ilyas adalah Mudor. Di atasnya Mudor adalah Nizar. Ya, Nizar. Sebelum terakhir namanya Ma'ad. Nizar bin Ma'ad. Dan yang paling ujung adalah, siapa yang tahu? Adnan. Bagus. Berapa itu? Kalau dari Nabi kita Muhammad SAW ya 22 ya. Jadi saya ulangi, Nabi SAW nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau ini saya matikan, ada yang hafal? Ustaz dirapal kok. Inilah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada terusannya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi para ahli sejarah berbeda pendapat. Di atasnya Adnan sampai Ibrahim. Ada yang mengatakan Adnan bin siapa bin siapa. Sampai Nabi Ibrahim ada perbedaan pendapat. Kalau di atasnya Nabi Ibrahim sampai Nabi siapa? Adam alaihissalam, itu malah yang menyebutkan sesuatu tidak ada dalilnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena sudah apa? Waduh banget. Kalau ada orang menyebutkan seperti itu sampai Nabi Adam, berarti gue landasane anu jerene. Gue landasane. Kalau yang sampai ini mulai dari Muhammad sampai siapa? Adnan, ini dalam Sahih Bukhari disebutkan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Nah, nasab ini adalah merupakan sebuah nasab yang sangat bersih. Bersih bagaimana Ustaz? Bersih dalam arti seluruhnya hasil pernikahan yang sah. Orang anak nemu nang dalan kuwi anak. Itulah luar biasanya nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba siapa di antara kita yang bisa memastikan sampai kakeknya nomor 10 hasil pernikahan sah? Saya pikir mungkin banyak di antara kita yang nggak bisa memastikan. Ya mungkin saja Ustaz, dulu kakek nenek saya itu selir. Nah, selir itu kan bukan istri yang sah. Bisa jadi. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah. Makanya musuh-musuhnya Nabi SAW pun mengakui hal tersebut. Abu Sufyan. Abu Sufyan ini salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan. Kapan masuk Islamnya? Ketika penaklukan kota Mekah. Ketika dia masih kafir, pernah diundang oleh Kaisar Romawi. Siapa nama kaisarnya? Heraklius. Bahasa Arabnya Hirokl. Pernah diundang sama Heraklius, ditanya-tanya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Di antara pertanyaannya, bagaimana nasab orang tersebut? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Wahai Heraklius, wahai Kaisar, Muhammad itu adalah nasabnya bersih dan terpandang. Gak bisa dia. Ya. Kisahnya lengkapnya. Jadi suatu saat ketika orang-orang Quraisy sedang berdagang ke negeri Syam, Kaisar Romawi ini sudah mendengar selentingan tentang munculnya seorang nabi dari kota Mekah. Akhirnya dipanggil. Para pedagang itu didatangkan oleh Kaisar di hadapan dia beserta para pembesar Romawi. Kaisar itu berkata kepada penerjemahnya, siapa di antara kalian yang hubungannya paling dekat dengan Muhammad? Abu Sufyan mengatakan saya. Karena dia adalah, apa kedudukannya Abu Sufyan? Paman. Pamannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Anak, kata dia. Kemudian kata Abu Sufyan, maju kamu. Lalu dia berkata, Heraklius berkata kepada orang-orang yang beserta Abu Sufyan, saya akan bertanya dengan orang ini beberapa pertanyaan. Kalau dia bohong, kasih tahu saya. Kalau dia bohong, kasih tahu saya. Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, saya tidak bisa bohong sedikit pun. Tidak bisa memberikan informasi dusta sedikit pun, karena saya malu kalau nanti dikatakan sama anak keturunan saya, Abu Sufyan pernah bohong. Padahal dia orang apa? Muslim apa musyrik? Musyrik. Musyrik menjaga apa? Kejujuran. Yang korupsi di negeri kita kebanyakan orang apa? Agamanya apa? Oh, itu kan oknum Ustaz. Oknumnya akeh banget sih ya. Yang suka minta nota kosong di toko itu agamanya apa? Subhanallah. Ya. Yang suka memalsukan akte, yang suka memalsukan ijazah untuk daftar pekerjaan, itu agamanya apa? Ya. Lihat bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu, sekalipun mereka musyrik, mereka masih menjaga etika mereka. Sudah ditanya oleh Heraklius. Pertanyaan yang pertama, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimanakah nasabnya orang itu? Maksudnya Muhammad. Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia itu nasabnya jelas, bersih dan terpandang. Kemudian pertanyaan Heraklius berikutnya, hal kana min abaihi min malik? Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja? Lihat itu. Dari kakek-kakeknya Nabi ada enggak yang pernah jadi raja? Kata Abu Sufyan, la. Apa artinya la? Tidak ada. Hal hadzal qaul minkum qala bihi minkum qad qablahu? Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu?
apakah sebelum Muhammad dulu-dulu ada orang yang ngaku nabi sebelum dia? Jawabnya Abu Sufyan, tidak ada. Baru sekali ini ada orang mengaku nabi. Fahal kana min abaihi min fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Yang jadi pengikutnya Muhammad itu orang-orang yang punya kedudukan atau orang-orang rendahan? Apa jawabannya? Kebanyakan orang-orang pinggiran, orang-orang rendahan. Ayaziduna am yanqusun? Apakah jumlah pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau berkurang? Jawabannya apa? Bertambah. Abu Sufyan enggak bisa bohong, ya, karena dia menjaga kehormatannya. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Apakah ada salah satu di antara pengikutnya Muhammad yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang murtad karena benci. Kalau karena iming-iming dunia mungkin ya. Kalau iming-iming dunia mungkin. Tapi kalau karena benci kepada agamanya tidak. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian pernah menjumpai Muhammad bohong sebelum dia diangkat menjadi nabi? Jawabannya apa? Tidak. Makanya jadilah orang yang jujur. Pertanyaan berikutnya, fahal yaghdir? Apakah pernah Muhammad ini khianat? Mengkhianati apa? Perjanjian? Jawaban Abu Sufyan, tidak. Cuman sekarang kami sedang ada perjanjian sama Muhammad. Tidak tahu saya apakah besok-besok Muhammad itu akan khianat atau tidak. Kata Abu Sufyan, inilah celah satu-satunya saya untuk menjatuhkan Muhammad. Apa katanya? Saya nggak tahu. Sekarang dia sih nggak pernah khianat, tapi bulu ngesuk, kira-kira seperti itu. Itu satu-satunya celah saya menjatuhkan Muhammad. Selain itu saya tidak bisa. Makanya hati-hati kalau jadi dai, jadi ustaz itu usahakan menjaga betul perilakunya supaya tidak jadi celah untuk menjatuhkan atau dijatuhkan. Sudah. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian memerangi mereka? Memerangi Muhammad? Iya. Bagaimana peperangan di antara kalian? Kadang kami menang, kadang mereka yang menang. Enggak mesti kadang kami kalah atau suatu saat dia kalah. Wa madza ya'murukum? Apa yang dia ajak untuk kalian? Apa dakwah isinya? Kata dia, yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang dia ajarkan adalah sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was silah. Dan juga Muhammad mengajak kami untuk sholat, zakat, jujur, menjaga kehormatan dan menjaga silaturahmi. Ada yang jelek enggak? Tidak ada yang jelek. Akhirnya setelah mendengarkan diskusi antara Heraklius ya, dengan Abu Sufyan, baru kemudian Heraklius menyimpulkan. Kata Heraklius, tadi saya tanya kepada Abu Sufyan bahwasanya dia Muhammad itu adalah orang yang punya kedudukan. Kemudian dia menjawabnya betul. Heraklius mengatakan para nabi itu rata-rata adalah orang yang punya nasab yang baik. Berarti ini menguatkan Muhammad nabi atau bukan? Menguatkan. Terus kata Heraklius, tadi saya tanya, apakah ada di antara bapak-bapaknya yang menjadi raja? Kalian katakan tidak ada bapaknya yang menjadi raja. Kalau seperti itu berarti memang betul-betul dia nabi. Karena kalau seandainya ada bapaknya raja, mungkin akan dikatakan, oh ini ingin mengembalikan kekuasaan siapa? Bapaknya.
Tadi saya tanya sama kamu, apakah ada sebelum Muhammad ini orang yang mengaku menjadi nabi? Jawaban kalian tidak ada. Kalau misalnya kalian katakan ada, mungkin bisa kita katakan Muhammad ini ikut-ikutan ngaku nabi. Tadi saya tanya kepada kalian, apakah yang mengikuti dia, pengikutnya itu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi? Kalian katakan orang-orang yang lemah. Kata Heraklius, ya begitulah rata-rata nabi pengikutnya adalah orang-orang kecil. Makanya jangan minder. Ya, jangan minder. Kalau misalnya dakwah rojan sing hadir pura kaya tok. Para nabi alaihi wassalatu wassalam rata-rata kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang kecil. Kemudian kata Heraklius, wahal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat? Kalian jawab tidak. Apakah dia pernah berdusta? Kalian jawab tidak. Seandainya sesama manusia saja tidak dusta, apalagi sama Allah. Gak mungkin orang ini dusta. Kalau sama manusia saja gak berani dusta, apalagi dusta sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian katakan yang diajak adalah dia mengajak untuk menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik, suruh sholat, suruh zakat, suruh jujur, suruh ini dan semuanya, dan itu adalah merupakan dakwahnya Nabi. Seandainya apa yang kalian katakan itu benar, fasayamliku mawdhi'a qadamayya hataini. Seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa yang kalian katakan tentang Muhammad itu benar, maka niscaya Muhammad akan menguasai singgasana yang sedang aku duduki saat ini. Ini prediksi dari siapa? Heraklius. Dan ternyata apa? Benar kejadiannya. Kata Heraklius, seandainya saya punya kesempatan, saya akan datang kepada orang tersebut dan saya akan basuh kedua telapak kakinya. Ini orang kafir, tapi apa? Apa istilahnya? Kebalikannya subjektif apa? Objektif. Ya. Orang kafir tapi objektif. Wallahu alam apakah akhirnya dia masuk Islam atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas itulah kisahnya. Terus apa Ustaz hikmahnya kita mengetahui nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini saya akan bawakan 4 hikmah. Ya. Saya akan bawakan 4 hikmah mengetahui kebersihan nasibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hikmahnya adalah agar ajakan persamaan kedudukan. Ajakan persamaan kedudukan di antara manusia dibangun di atas pondasi yang kuat. Ini hikmah yang pertama. Agar ajakan persamaan kedudukan di antara para manusia dibangun di atas pondasi yang kuat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Saya tanya, agama kita mengenal kasta atau tidak? Tidak. Tidak ada kasta sudra, tidak ada kasta apa? Kesatria, tidak ada kasta brahmana. 3 kasta ya. Di dalam agama kita tidak dikenal. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian satu, Bapak kalian satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keistimewaannya orang Arab di atas non-Arab. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Maka tidak usah minder. Hanya ngarep ketemu ra kepenak irung ora mancung. Ya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang non-Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Sebaliknya tidak ada keistimewaan non-Arab atas orang Arab. Berarti sama. Arab dan non-Arab itu sama. Wala ahmara wal ala aswad.
yang merah kulitnya juga tidak memiliki keistimewaan atas yang hitam kulitnya. Yang hitam juga tidak lebih istimewa daripada yang merah. Merah ini ya mungkin putih ya. Yang kulitnya putih tidak lebih istimewa daripada kulitnya hitam. Yang hitam juga tidak lebih istimewa daripada yang kulitnya putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam agama kita ada kesetaraan, dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesetaraan ini dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena ingin mengangkat kedudukan pribadi beliau, karena beliau itu sudah tinggi nasabnya. Seandainya beliau nasabnya rendah, kemudian dia mengajak kepada persamaan nasab atau persamaan kedudukan, niscaya orang akan ngomong, itu kan karena ingin mendapatkan kedudukan di masyarakatnya. Seperti beberapa ajaran yang menyimpang, di antaranya ada Marxisme. Ada ajaran namanya apa? Marxisme. Ini siapa yang memunculkan ajaran ini? Kalau kita baca sejarah adalah seorang namanya siapa? Karl Marx. Siapa dia? Apakah dia orang punya kedudukan? Bukan. Dia adalah seorang proletar. Apa proletar? Proletar apa proletar? Proletar itu pengangguran. Orang yang termarginalkan di masyarakat. Dia membawa pemikiran Marxisme itu untuk mengembalikan kedudukannya. Makanya dia nggak terlalu orang akan itu kan mengajarkan persamaan karena dia ingin supaya tinggi saja. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan persamaan di antara masyarakat bukan karena ingin mengembalikan kedudukan beliau, karena beliau kedudukannya sudah tinggi, tapi semata-mata karena ingin betul-betul mengajarkan tidak ada keistimewaan di antara para manusia kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan nasab mulia ini banyak orang Arab tidak gengsi. Tidak gengsi apa Ustaz? Tidak gengsi untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada perasaan gengsi, ya. Banyak di antara orang-orang itu ketika akan mengikuti seorang pasti akan ditanya, "Kuwi siapa sih? Ningrat apa udu?" Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu karena kedudukannya tinggi, nasabnya jelas, akhirnya banyak di antara orang-orang Arab tidak merasa gengsi untuk mengikuti Nabi SAW. Walaupun ada juga di antara mereka yang merasa gengsi pula. Hikmah yang ketiga, di antara hikmah nasab beliau yang mulia, banyaknya kabilah yang berkenan untuk membela beliau. Banyaknya kabilah yang berkenan untuk membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti paman beliau siapa? Abu Thalib. Abu Thalib yang mati-matian membela Nabi kita Muhammad SAW, walaupun akhirnya dia tidak masuk Islam. Ini harus kita manfaatkan. Fanatisme kekerabatan. Kadang-kadang kita dakwah di masyarakat, keluarga kita itu mungkin tidak mau mengikuti dakwah kita. Tapi orang ketang, kalau kita disakiti dia akan apa? Orang terima. Manfaatkan itu. Ya. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk membela dakwah. Ya. Walaupun dia belum mengikuti dakwah kita. Sebagaimana Nabi SAW dibela oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Kemudian juga kejadian diboikotnya Nabi SAW di sebuah lembah. Ketika Nabi SAW diboikot, nggak boleh ada makanan yang masuk, nggak boleh ada yang jual beli, nggak boleh ada yang nikah sama Nabi SAW dan keturunannya dan para pembelanya. Orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka semuanya ikut beserta Nabi SAW tinggal di lembah. Senang-senang bareng, susah-susah bareng. Sampai 3 tahun Nabi kita Muhammad SAW diboikot di lembah itu,
Sampai diceritakan orang-orang yang ada di lembah itu karena saking tidak ada makanannya, mereka sampai memakan apa? Kulit-kulit apa? Pohon. Bisa jangan bayangkan ya. Pohonnya itu orang kaya nang Indonesia gedebok orang. Nah dhewe kan gedebok gedang kan enak itu. Isinya apa jenenge? Apa? Ares. Nah, kalau itu kan enak kan, dijangan bisa dijangan apa sih nggo santen kan, jangan apa lodeh ya. Ya bisa dilodeh kan. Coba jenengan mangan apa panjenengan dahar modelnya kayak pelepah kurma kayak apa? Ya anak ngene dhewe kayak pit kelapa kayak. Apa jenenge? Glugu. Jajar sih jangan gelugu kayak ngapa rasanya. Pohon-pohon di sana itu keras-keras. Itulah yang dimakan oleh para Nabi SAW dan para kabilahnya. Padahal di antara kabilah-kabilah yang membela Nabi, ada di antara mereka yang masih musyrik. Yang musyrik membela Nabi SAW karena motivasi kesukuan, sama-sama satu suku. Sedangkan yang muslim yang membela Nabi karena motivasi akidah. Ini diantara hikmahnya kenapa kok Nabi SAW memiliki nasab atau kedudukan yang tinggi. Kemudian contoh yang lain Hamzah ibnu Abdul Muttalib itu konon kata para ahli sejarah masuk Islamnya adalah karena dorongan tadi itu. Kan ada konon ceritanya itu adalah ada dua orang yang saling membicarakan tentang keburukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah, dekat Ka'bah. Hamzah lewat. Begitu lewat terdengar ada dua orang lagi jelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad adalah apanya? Keponakannya. Hamzah itu orangnya gede, besar, tinggi. Dia baru saja memanah. Ya, baru latihan mana dia pulang dengar ada orang mencaci Muhammad, langsung dia datang sikat itu orang itu sama Hamzah. Berani-beraninya ente, ini bahasa anak ya. Berani-beraninya ente mencaci ponakan ente nggak tahu kalau anak sudah masuk Islam. Padahal sebenarnya wallahu alam saya itu dia belum masuk Islam ya. Karena saking apa? Saking geramnya dia. Itulah ya. Karena orang punya kedudukan dibela. Baru kemudian Hamzah itu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW masuk Islam. Setelah itu kaum muslimin yang awalnya mereka berjalannya tidak berani untuk terang-terangan, begitu Hamzah masuk tuh berani dia. Siapa yang mau melarang? Hadap sini, maju. Gak ada yang berani. Apalagi ditambah setelah itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah kalau orang punya apa? Kedudukan. Ini hikmah yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, kalau bisa carilah pasangan yang punya nasab. Enggak kayak Nabi ya, sulitnya dia kayak Nabi. Maksudnya carilah nasab yang jelas di dalam sebuah pernikahan. Laki-laki mencari akhwat, mencari calon ibu, carilah wanita yang nasabnya jelas. Sebaliknya, wanita mencari calon suami, carilah calon suami yang nasabnya jelas. Kenapa Ustaz? Karena efeknya kepada keturunan itu sangat terasa. Sekadung Ustaz, kepriwesan. Kan masih ada kesempatan yang lainnya. Nun sewu nggih. Kalau sudah terlanjur ya enggak apa-apa. Karena gen itu bukan segalanya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama ini kalau belum terlanjur. Kalau belum terlanjur, betul-betul carilah pasangan yang punya nasab yang jelas. Kenapa Ustaz? Berpengaruh nanti. Jangankan nasab. Masalah persusuan saja ya. Kan di dalam Islam ada dikenal persusuan ya.
Kalau misalnya ada seorang ibu melahirkan anak, air susunya nggak keluar. Kalau zaman dahulu nggak bikin susu instan, ya, tapi mencari wanita yang bisa menyusui. Itu saja dianjurkan di dalam agama kita untuk mencari ibu persusuan yang baik perilakunya, yang cerdas. Kenapa? Karena kalau ibu persusuannya, maaf, EQ-nya rendah, maka nanti akan berpengaruh kepada siapa? Anak susuannya. Itu padahal ibu persusuan, apalagi ibu temenanan. Maka carilah betul-betul ya, yang nasabnya jelas ya. Sehingga apa? Nanti akan efek dampaknya kepada anak-anak kita. Tapi sekali lagi, itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya. Bahwa kita sudah terlanjur nikah dengan wanita yang mungkin nasabnya biasa-biasa saja, tidak mengapa. Karena dengan ikhtiar dan juga dengan doa, insya Allah itu bisa diminimalisir, ya. Bisa diminimalisir efek-efek buruk tersebut. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ada waktu beberapa saat. Silahkan. Ya. Di zaman kita ini kita banyak melakukan kemaksiatan. Kok malah Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita? Itu bagaimana, Ustaz? Pertama, apakah betul Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada kita dan Allah tidak menimpakan musibah kepada kita? Tentu jawabannya kalau kita memperhatikan dengan baik bahwa di balik kenikmatan yang kita rasakan, kita melihat banyak musibah yang menimpa negeri kita. Banjir, kemudian apa? Gunung meletus, kemudian apa lagi? Ada gempa dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau misalnya sekarang itu kita melulu merasakan kenikmatan. Banyak musibah-musibah yang kita alami. Kemudian toh seandainya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenikmatan kepada kita dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan, maka itu yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istidraj. Istidraj. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seorang hamba mendapatkan karunia nikmat dari Allah dalam keadaan dia banyak melakukan perbuatan maksiat, artinya dia dapat nikmat tapi banyak maksiat, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, fa innama huwa istidraj, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu caranya wong Jawa dilulu. Dia apa? Dilulu. Dilulu itu artinya adalah dibiarkan, terlalaikan dengan nikmat itu sehingga nanti pada saatnya dia akan dicabut nikmatnya dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus waspada. Kalau misalnya kita banyak maksiat kok nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jalan terus, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah termasuk istidraj. Bagaimana pernikahan yang terjadi di zaman ini untuk mengetahui nasab yang diawali dengan perkenalan lewat dunia maya? Tanya sama orangnya. Tapi jangan kita langsung percaya. Tanya, kalau yang namanya orang lagi kenalan, masih kan dia ingin menunjukkan keistimewaan. Oh, saya ini keturunannya ningrat, darah saya darah biru, jebule digoleti orang anak hubungan sama sekali. Artinya kita harus mengumpulkan data, Makanya saya merasa aneh dengan orang-orang yang ketemu sepisan di bis, kebetulan duduk bersama, kenalan, namanya siapa, dari mana, terakhir bojoyu. Belum kenal apa, wis bojo kepriwe sih? Tanya dulu ya, koreksi dulu, teliti dulu apakah betul dia itu bernasab baik atau tidak.
Ustadz, apakah nyidam ibu hamil itu termasuk hamba perut? Saya kira enggak lah ya. Selama itu masih sesuatu yang wajar, itu ya insya Allah enggak apa-apa ya. Selama tidak diyakini dengan keyakinan yang menyimpang. Ya. Kalau misalnya suatu saat istri kita pengen pelem misalnya, ya kita carikan. Kecuali kalau misalnya istri kita pengen, ya Allah Pak, pengen lanyong, pengen ngusap baduke siapa ya. Ternyata baduke Pak Kiai, wah enggak. Itu enggak boleh itu. Lagi pula itu kan wanita, ini kemudian laki-laki. Kalau misalnya masih sesuatu yang wajar-wajar saja ya, pengen makanan apa, biasanya sukanya tahu berontak misalnya, dia pengen tahu berontak, enggak apa-apa, carikan saja ya. Kecuali kalau sudah sesuatu yang tidak wajar itu baru. Kalau nasab dinisbatkan kepada ibu itu bisa apa tidak? Bisa. Kalau misalnya anaknya anak zina, anak hasil perbuatan zina itu dinasabkan kepada ibunya. Di rumah sakit ada model menyusui bayi dari susu yang tidak diketahui dengan jelas siapa pendonor susunya. Bagaimana hukumnya jika kita tidak mengetahui siapa pemberi susu bayi kita? Hukumnya berbahaya. Makanya keluar fatwa dari para ulama kontemporer, tidak bolehnya mengadakan bank susu. Bank susu beda dengan bank darah. Ya, ini bank susu. Kecuali kalau misalnya tahu persis kayak tadi persusuan, tahu persis. Karena apa? Karena nanti efeknya itu akan bercampur baur. Karena kalau persusuan itu memenuhi kriteria 5 kali susuan dan susuannya itu sampai kenyang setiap kali menyusu, itu nanti menjadi anaknya. Anak persusuan. Nanti efeknya kepada saudara-saudaranya yang lainnya akan menjadi mahram. Kalau sudah seperti itu nanti bisa jadi akan terjadi pernikahan dengan mahram ingkes yang saya katakan tadi. Dan itu sangat berbahaya. Maka kalau misalnya terpaksa sekali, kalau bisa ya pakai susu instan saja. Kalau memang terpaksa pakai susu orang lain, ya harus tahu siapa ibu yang diambil darinya susu tersebut. Sampai batas mana kita wajib mengetahui nasab kita? Sampai kira-kira kita bisa mengetahui dengan jelas hubungan waris, mahram dan seterusnya. Ya paling tidak kita tahulah sampai siapa? Mbah, terus apa? Tadi itu mbah, terus buyut, terus canggah, terus wareng, terus udeg-udeg, terus apa tadi? Siwur-siwur tadi apa? Apa tadi? Lupa saya nyampaikan malah lupa sendiri. Ya paling tidak kita tahulah itu 5 atau 6 gitulah ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita tahu secara jelas. Yang penting kita dengan kita mau tahu nasab, kita jadi tahu minimal itu kita mengetahui siapakah waris, ahli waris, siapakah mahram, kemudian siapakah kerabat. Itu paling tidak seperti itu. Saya pernah membaca berita tentang beberapa orang yang menyusukan anaknya kepada orang-orang desa dengan berbagai alasan. Bagaimana fenomena seperti itu? Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa. Misalnya ibunya tidak keluar susunya, mungkin enggak? Mungkin enggak ibu melahirkan anak susunya enggak keluar? Mungkin enggak? Mungkin. Enggak apa-apa. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih membutuhkan air susu. Atau saat itu enggak keluar atau bagaimana, akhirnya dicarilah seorang wanita namanya Halimah. Namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Tidak apa-apa mencari ya. Mencari tidak apa-apa, asalkan ada tujuannya, asalkan ada alasannya dan jelas siapa yang menyusui. Itu tidak mengapa insyaallah. Dari pendengar radio ada pertanyaan enggak? Mungkin ada yang lain, silakan sambil menunggu pertanyaan dari pendengar radio. Ya.
Mereka biasa, mereka juga biasa orang-orang Quraisy. Mereka juga biasa melakukan pernikahan yang jelas. Akad nikah itu mereka sudah ada. Cuman mungkin di dalam agama kita itu nanti akan ditambahi dengan saksi, ditambahi dengan wali, ditambahi dengan apa dan seterusnya. Jadi kalau sebelum adanya Nabi kita Muhammad, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, diutusnya Nabi kita, orang Arab sudah mengenal adanya pernikahan. Sudah mengenal adanya pernikahan, walaupun ada di antara mereka yang nikahnya juga tidak jelas ada. Tapi kalau nasab kita, nasab Nabi kita SAW secara khusus itu bisa dibuktikan bahwa semuanya itu hasil dari pernikahan yang sah. Bagaimana jika dalam pernikahan yang sah secara agama tapi tidak dicatatkan di kantor KUA? Apakah yang seperti ini istri itu masih berhak mendapatkan waris? Anak-anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan nasab dari bapaknya atau juga berhak mendapatkan waris juga? Jawabannya, kalau memang sah secara agama, maka berhak untuk mendapatkan waris. Berhak pula untuk dinasabkan kepada bapaknya. Namun kita perlu mengetahui bahwa kita itu hidup bernegara. Kita hidup bernegara. Di dalam urusan-urusan kita itu kita membutuhkan dokumen, akte kelahiran, surat nikah. Yang itu kalau misalnya tidak kita usahakan, biasanya urusan kita akan ruwet. Itu sering itu kejadian seperti itu. Mana aktenya? Aktenya belum mengajukan. Kenapa? Karena tidak ada catatan buku nikahnya. Akhirnya kan kesulitan. Sekarang hampir-hampir di setiap lini itu selalu dimintanya apa? Akte. Bikin KTP, bikin apa? Bikin SIM, bikin apa? Bikin masuk sekolah dan seterusnya. Mau nikah pakai akte. Maka wahai para suami yang pengen nikah lagi, ya, atau yang sudah nikah lagi, mbok yau nikahnya yang resmi. Mbok yau nikahnya yang resmi. Mungkin secara agama sing penting sah iya, tapi yang Anda pikirkan bukan cuma Anda. Pikirkan anak-anak Anda, pikirkan istri Anda, ya. Aja menangnya dewek. Jangan pengen menang sendiri saja, yang lainnya enggak diperhatikan. Tadi dikatakan Islam tidak memandang kasta. Tapi kenapa kita harus mencari calon suami istri yang nasabnya baik? Betul, ya. Kita bukan sedang memandang dari jelek atau tidaknya, tapi kita itu memandang dari kedudukannya. Karena orang yang punya nasab baik biasanya perilakunya baik. Biasanya. Kata biasanya itu berarti kadang-kadang tidak baik. Tapi biasanya orang itu yang nasabnya baik, biasanya perilakunya baik. Jadi dari sisi itu kita menganjurkan untuk mencari nasab yang baik. Kalau misalnya tidak memandang kasta, apakah mau kita disuruh nikah dengan pelacur? Mau nggak? Katanya kedudukannya sama. Ya tidak. Ya. Dari perilaku yang baik itulah kemudian ada ketakwaan. Ya. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Kalau nasabnya tinggi tapi perilakunya jelek, mau enggak? Ya enggak mau kita. Jadi itu sebabnya kenapa kita mencari nasab yang baik. Bagaimana status pernikahan LKMD? Apakah harus diulang? Silahkan datang ke KUA, ya, dikonsultasikan sama pegawai KUA. Jangan konsultasikan sama saya bukan pegawai KUA saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.